KPU Badung tetapkan 45 calon terpilih di DPR di Kabupaten Badung. Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun 2024. Ke-1, menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam hukum ke-1 didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang memperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang di kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat-suara. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan menjadi pasal pada tanggal 2 Mei 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ditandatangani Ibu Siti Gede Asal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan kursi dan calon terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung pada Kamis 2 April tahun 2024. Hal ini dilakukan setelah KPU menerima buku registrasi perkara konstitusi dari Mahkamah Konstitusi terkait tidak adanya sengketa pemilihan legislatif pada tanggal 29 April lalu. Adapun penetapan yang dilakukan, yakni kursi PDIP mendapat 27 kursi, Golkar 11 kursi, Gerindra 4 kursi, dan Demokrat 3 kursi, dari daftar nama masing-masing daerah pemilihan yang mengisi 45 kursi DPR di Badung, 16 diantaranya merupakan wajah baru. Ketua KPU Kabupaten Badung, Gusti Ketut Getiusa Arsana mengatakan, calon yang berhasil lolos dalam Pileg 2024 diwajibkan untuk melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Hari ini kami di KPU Badung mengikuti arahan KPU RI melalui KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan kursi dan penetapan calon terpilih di DPRD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia termasuk di Badung tanggal 2 Mei 2024. Dasar pelaksanaannya karena KPU sudah menerima BRPK dari Mahkamah Konstitusi tentang adanya sengketa PHPU di masing-masing KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi dalam pelaksanaan pemilihan legislatif. Dari BRPK yang diturunkan, kami di seluruh Bali sebetulnya bukan hanya di Badung, memang tidak ada gugatan atau keberatan dari peserta pemilu di 2024 ini kepada kami di KPU, termasuk KPU Badung diantaranya untuk Bali. Semuanya kabupaten kota hari ini melaksanakan penetapan. Nah, ini adalah kebanggaan buat kita bersama. Tentu juga kami harus mengapresiasi kawan-kawan media yang tentu dengan semangat yang sama dengan kami untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemiluan sampai kepada masyarakat. Masyarakat juga menerima informasi dengan cukup sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik. Satu-satunya provinsi di seluruh Indonesia yang satkernya tidak ada sengketa, tidak ada sengketa PHPU DMK untuk pemilu 2024 hanya Bali. Dari 38 provinsi, 37 provinsi itu ada saja yang masih bersengketa. Jadi syukurlah kita di Bali bisa mengawali penetapan ini di tanggal 2 ini karena diterima surat dari MK BRPK-nya itu tanggal 29. Ada waktu 3 hari, di hari ini hari terakhir, tidak boleh kita melanggar tahapan, maka di Bali kita serentak melakukan penetapan hari ini. Pak, dari hasil penetapan sekarang, apa ada perubahan terkait dengan nama-nama yang sebelumnya ditetapkan oleh KPU, Pak?
yang sementara yang sebelumnya? Kalau perubahan tidak ada sebetulnya, tapi kan sebelumnya itu kami hanya menetapkan jumlah perolehan suara. Artinya begini, dari jumlah perolehan suara tertinggi kemarin sampai pada ditetapkan nama calon terpilih itu tidak ada yang berubah, karena memang tidak ada yang keberatan, tidak ada bersengketa. Sebelum kami tetapkan, memang di tiap tingkatan rekap itu baik di PPS, PPK itu masih ada dinamika. Jadi kalau harus kami buka kotak, kami lakukan itu. Misalnya untuk di Kuta Selatan ada di Tanjung Benoa dan Pecatu, itu kita langsung buka kotak sehingga teman-teman peserta pemilu dapat menerima semuanya itu dengan lapang dada. Jadi memang sudah transparan sekali. Kemudian di Kecamatan Nabian Semal juga begitu, di Kecamatan Mengui juga terjadi di awalnya itu kesalahan input atas data perolehan masing-masing calon, dan semua kita sudah selesaikan. Paling akhir itu untuk perolehan suaranya di tingkat kecamatan. Jadi hampir ke 6 dapil kita di Badung itu sudah menyelesaikan jumlah perolehan masing-masing calon, perolehan suaranya itu sudah seperti yang kita tetapkan tadi. Adapun di tingkat kabupaten kota kita hanya melakukan perbaikan administrasi kemarin. Ada yang salah balance, kemudian ada yang input daripada kawan-kawan KPPS masih keliru. Itu yang kita betulkan bersama-sama dengan partai politik juga sebagai peserta, kemudian Bawaslu mengawasi sehingga jumlah antara surat suara yang diterima, yang menggunakan surat suara, kehadiran surat suara yang tidak digunakan itu menjadi balance semua. Termasuk kami menemukan kemarin masih ada selisih antara jumlah pengguna hak pilih itu laki-laki dan perempuan, itu juga harus dibalancekan. Jadi ini tugas-tugas yang kemarin belum bisa diselesaikan di tingkat KPPS, PPS kita selesaikan kemarin di tingkat kabupaten kota, dan bersyukurlah untuk di Badung sampai pada kami menyerahkan hasil kemarin di tingkat KPU provinsi, semuanya sudah bisa berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang menjadi catatan atau kekurangan yang harus diselesaikan di tingkat provinsi. Jadi untuk Badung itu selesai sudah di tingkat kabupaten, seluruhnya sudah clear. Kalau untuk pelantikan itu kan AMJ-nya tanggal 5 Agustus. Jadi akhir masa jabatan anggota dewan yang sekarang adalah tanggal 5 Agustus, dan tentu nanti pemerintah daerah dalam hal ini Kesekretariatan DPRD Kabupaten Badung akan mengupayakan supaya segala sesuatu persiapan bisa dilakukan lebih awal sehingga tepat di tanggal 4, mungkin tanggal 4 akan dilantik sehingga besoknya sudah bisa mulai bertugas di DPRD yang baru. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Sekretaris Dewan tadi, termasuk diantaranya adalah kawan-kawan yang terpilih menjadi anggota DPRD di pemilu 2024 harus sudah melaporkan LHKPN-nya paling lambat 21 hari sebelum hari pelantikan. 21 hari, jadi 3 minggu sebelum hari pelantikan semuanya sudah harus melaporkan itu, dan salinan laporan itu juga dituliskan kepada KPU. Karena kalau itu tidak dilaporkan, itu bisa jadi tidak muncul namanya di pelantikan, sudah standar di sekwan seperti itu. Jadi kalau dia tidak melaporkan, nanti untuk tidak bisa dilantik dulu, harus menyelesaikan itu. Jadi teman-teman yang terpilih kami himbau sekarang sudah boleh mulai melaporkan itu, sehingga begitu nanti dapat lampiran pelaporan LHKPN bisa diserahkan ke sekwan dan ditembuskan kepada kita sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Salinan LHKPN tersebut juga harus diserahkan kepada KPU. Pihaknya menekankan pentingnya kelengkapan dokumen ini, karena calon yang tidak melengkapinya tidak akan diikut sertakan dalam prosesi pelantikan.